Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah salah satu tokoh politik kita di Provinsi Bali, di mana ada beberapa sosok mistis yang mendampingi beliau selama ini. Nah, penasaran dengan sosok tersebut? Mari kita saksikan cerita malam ini. Pemirsa, ini adalah sosok-sosok yang mendampingi tokoh-tokoh politik kita. Bisa dilihat ada beberapa sosok. Nanti tokoh politik kita yang akan menjelaskan apa saja dan bagaimana sosok tersebut bisa mendampingi beliau selama ini. Om Swastiastu, Pak Tut, selamat malam. Om Swastiastu, bagus. Nanti niki. Tadi tiang wen seram pun nikah. Ini niki ya kebetulan sekali. Jadi kita melaksanakan ritual ini. Jadi pengelukatan bagi anak-anak didik saya, siswa saya yang baru masuk di organisasi kerohanian ini. Kebatinan Gunung Wisese itu. Gunung Wisese. Ya, ini baru pertama kali masuk, kita lukat untuk pembersihan jasmani dan rohani. Untuk selanjutnya kita berikan tingkat dasar gitu. Kentan Pak. Ya. Nih, kebetulan yang penasaran Pak Dut. Tadi wentan di garasi Nika ada beberapa sosok yang lihat nih Pak Dut. Usut punya usut, Nika adalah ajudan pribadi Pak Dut Nika. Nah, bagaimana Niki pemirsa juga bertanya-tanya tadi kan? Iya. Jadi itu ceritanya kan pribadi sekali ya. Jadi memang betul itu. Kentan Pak Dut. Memang betul. Jadi mereka itu jadi makhluk yang tidak kasat mata tuh. Jadi makhluk gaib yang sehari-harinya memang diam di sini bergabung dengan saya. Jadi semuanya itu koordinatornya ada 5, tapi anak buahnya masing-masing ada 1000 makhluk gaib itu. 1000. Satu koordinator ada 1000, bahkan banyak itu lagi. Nah, itu di mana Pak Tut dapatnya Nika Pak Tut? Jadi kan sosok-sosok Nika pastinya sebelum beliau bersama Pak Tut pasti asalnya dari mana Pak Tut? Nah, jadi mereka itu kan dari asalnya banyak yang berbeda itu, banyak yang beda tempat itu. Jadi yang pertama itu yang badannya besar hitam, yang bulunya banyak, itu yang tinggi sampai segedung serumah kita ini, itu namanya Nengrus itu. Jadi dia bergabung udah sejak tahun 2019. Ya baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tut, jadi memang benar Pak Tut memiliki ajudan-ajudan mistis ya Pak Tut ya. Nah, jadi kita akan melihat langsung bagaimana ajudan-ajudan mistis tersebut, dan Pak Tut akan menjelaskan satu dari satu-satu tersebut sosok-sosok yang menjadi ajudan tersebut. Mungkin silakan Pak Tut bisa dilihat. Baik, jadi untuk lebih jelasnya saya jelaskan sendiri masing-masing yang ada di sini. Pemirsa, inilah sosok-sosok yang menjaga Pak Tut selama ini. Jadi bisa dilihat di belakang ini ada 6 sosok yang menjaga Pak Tut. Nah, mungkin silahkan Pak Tut dari yang besar Niki, bagaimana sejarahnya Pak Tut? Bisa bertemu dengan beliau dan beliau bersedia menjadi teman Pak Tut yang sejati Pak Tut. Ya, baik. Jadi saya jelaskan, jadi gambar-gambar yang ada di sini. Jadi gambar ini adalah sosok makhluk gaib yang datang pertama kali tahun 2019 ini. Jadi proses kedatangannya ini, jadi mereka ini yang pertama ini datang malam hari jam 12 malam, langsung dicari saya dan langsung ketemu dengan saya, lanjut komunikasi. Jadi mereka ini yang namanya yang pertama ini Nengrus ini. Jadi saya dicari di rumah di Buleleng, saya dicari di Buleleng, dan dia menamakan dirinya Nengrus. Sampai tujuan kedatangannya dia ke rumah saya itu dijelaskan. Jadi beliau itu ada perintah dari atas untuk menjaga saya begitu. Dan saya langsung komunikasi panjang lebar. Akhirnya dia langsung menetap dan bergabung sampai saat ini dengan saya di rumah ini. Dia yang lihat personil ancangannya niki banyak sekali, 1000.
Jadi gambar-gambar yang ada di sini nih koordinator aja ini. Jadi yang ini Nengrus ini koordinator untuk makhluk gaib. Ancangannya ini 1000 orang, 1000 makhluk gaib ini, 1000 makhluk gaib dan semua punya nama itu. Jadi tidak ada yang tidak punya nama, semua punya nama itu. Berarti beliau bisa dibilang adalah rajanya Gamang berarti Pak Dut? Oh bukan Gamang ini, bukan Gamang ini. Ini ya ancangan para dewa ini. Ancangan para dewa ini. Bukan Gamang, dengan Gamang lain lagi. Ya bukan ini. Ini ancangan para dewa ini. Jadi sama dengan isi setre itu kan ada makhluk-makhluk tidak kasat mata, tetapi rupanya ya angker-angker itu ancangannya itu. Gitu. Berarti Niki adalah ancangan para dewa. Yang ditugaskan untuk menjaga Pak Dut. Ya, sementara begitu dia tujuannya gitu. Ya. Jadi Niki apakah menjaga Pak Dut mantan atau keluarga Sami dijaga Pak Dut? Ya, sesungguhnya dia hanya secara pribadi saya, tetapi karena saya punya keluarga kan otomatis saya perintahkan ya jaga juga anak saya, jaga juga cucu saya gitu kan. Jaga juga pekarangan saya gitu. Jadi kalau sudah melekat, karena ini kan siang malam saya sama dia, ya malamnya sama dia ngobrol, siangnya ngobrol juga, gitu. Karena kan mereka ini kan butuh sesajen dia juga, makanya suguhan sesajennya itu ya siang malam juga ini, makanya dia terus aja komunikasi bicara terus ini malam-malam ini, biasanya jam 10 malam ke atas baru kita ngumpulin ya makhluk-makhluk ini. Iya, tidak siang hari malam itu. Nah, bagaimana selama ini Pak Dut berkomunikasi Pak Dut? Jadi kebanyakan yang kita lihat selama ini bahwa tokoh-tokoh spiritual yang memiliki ajudan gaib ini ada beberapa teknik komunikasi dengan ajudannya tersendiri Pak Dut. Nah, kalau Pak Dut bagaimana Pak Dut? Oh, kalau saya ini tadi kan di awal pertemuan kita itu kan pas saya melukat itu ada orang ya. Jadi itu anak didik saya atau sisir saya, murid saya di dunia kerohanian. Jadi ya saya punya anak-anak didik atau murid-murid khusus yang mempelajari ilmu kerohanian seri kebatinan yang namanya Gunung Wisisu. Jadi dalam teori kerohanian yang seri kebatinan, jadi kita mempelajari. Jadi ada proses pembelajaran secara rohani, mulai dari yang paling awal sekali. Jadi mulai dari perjalanan sukma manusia itu dari belum lahir sampai dia hidup, sampai dia mati. Itu jadi kita pelajari. Jadi termasuk nanti pengenalan alam gaib itu. Jadi dalam kurikulum pembelajaran kebatinan itu sudah termasuk ini. Bagaimana cara melakukan komunikasi dengan para dewa, bagaimana melihat wujud para dewa. Kita gini, ada yang disebut dengan prakaya prapesa, ada yang disebut dengan pratisidi, ada yang disebut dengan dura saranam darsanam, ada yang suranam sahakridanu darsanam, suasana mertio. Semua itu bentuk-bentuk kewisesan yang kita dapatkan kalau kita belajar kerohanian seri kebatinan. Jadi kita ke tingkatan CD yang kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran rohani itu. Nah, tadi Nindru sampun niki Pak Dut. Nah, niki yang di belakang niki, wah ini cantik sekali niki. Sira niki sosok dari. Nah, kalau yang ini namanya Dewi Cuaca ini. Jadi Dewi Cuaca ini juga datangnya hampir bersamaan dengan sini, cuma beda bulan aja dia. Jadi sosok Dewi Cuaca ini wujudnya adalah ikan duyung ini, ikan duyung ini. Jadi ikan duyung Dewi Cuaca ini tinggalnya di sini di belakang. Jadi beliau mendiami kolam renang. Jadi di kolam renang dia tinggal ini. Jadi ikut juga ya mengawal saya, menjaga saya dan melindungi juga. Dan kita suatu saat dia bisa membantu kita terutama di bidang ini hujan, petir itu ini. Jadi niki sira Pak Dut. Kalau ini namanya Ki Harmono ini. Ki Harmono ini juga makhluk gaib yang
yang datang dan bergabung dengan saya ini hampir bersamaan ini, cuma beda bulan-bulan aja ini. Jadi semua ingin bergabung ke kita ini, ya ingin bergabung dan ingin juga membantu kita di bidang apa ini juga. Jadi itu, jadi semuanya ingin bergabung di sini, senang gitu aja. Dia bilang gitu, saya senang di sini dengan Pak Roineng begitu, senang ya. Saya ajak. Bertunggangan naga nih. Ya ini kininya. Jadi wahananya atau mobilnya dia tuh berupa naga. Gitu. Kalau Niki Patut yang badannya kekar Niki Patut. Oh ini unik sekali ini. Jadi bergabungnya makhluk gaib ini unik, ceritanya unik. Jadi beliau namanya Romo Angker. Jadi Romo Angker ini berasal dari Pantai Senggigi, Lombok Barat. Pantai Senggigi, Lombok Barat. Jadi prosesinya ini unik, ini saya katakan unik karena apa? Karena saat saya kunjungan kerja DPR ke Lombok, ini di Pantai Senggigi, saya nginap di salah satu hotel di Senggigi ini. Jadi ada teman kita yang sedang makan malam bersama itu, cerita-cerita ada yang pindah kamar hotel karena ketakutan gitu, takut tidur diganggu oleh makhluk gaib. Besar, tinggi besar, takut dia malam-malam. Akhirnya saya nyeletuk, kalau ada orang ganggu makhluk gaib di hotel ini, suruh aja datang ke kamar saya malam-malam. Ya, saya yang ini ngadapi saya gitu kan. Akhirnya ini betul ini datang ini. Nah ini jam 12 malam datang ke kamar saya di hotel di Lombok Barat. Akhirnya saya langsung berhadapan dengan ini. Akhirnya malah dia bukan saling serang menyerang dengan saya, justru dia ingin gabung dengan saya gitu. Akhirnya saya ajak ke Denpasar ini dari Lombok ini. Tapi sekarang tinggal di pojok rumah saya, tinggal di sini sih. Namanya Romo Angker. Niki sira Patut. Kalau ini si Arga ini. Kalau ini si Arga ini. Arga ini ya sosok makhluk gaib yang gini nih. Jadi tugasnya dia bertempur, perang ini. Jadi kalau ada yang mengganggu ini tugasnya. Ini bagian perang ini, si Arga ini dan ganas gitu. Ganas ini. Jadi di alam sananya itu ini orangnya ganas ini. Jadi ini juga bergabungnya ya berselisih bulan aja dari yang lain ini. Jadi mepet-mepet. Dan ini semua berada di sini. Jadi satu rumah dengan saya di sini. Jadi kita penasaran Patut. Nah, Niki kan sosok-sosok ini sudah pasti tersebar untuk menjaga Patut di rumah ini. Nah, kita mau lihat Patut di mana pos-posnya beliau ini. Baik, boleh. Jadi ini yang mereka ini ada di belakang rumah saya ini. Oh iya, boleh. Jadi, ya, silakan ayo. Mari permisa kita melihat. Permisa, tadi kita sudah melihat sosok-sosok yang menjaga Patut Rocinang. Nah, kita akan melihat pos dari penjaga Patut Rocinang. Apakah benar Niki? Coba kita tanyakan langsung ke Patut Rocinang. Nah, Niki pos yang sosok yang mana Niki Patut? Yang ini jadi khusus di bagian pojok ini, jadi halaman rumah saya ini namanya Ningrus. Jadi wujudnya yang besar, tinggi, hitam, berbulu, dan mukanya menyeramkan. Rambutnya lurus, jadi kaku sampai di pundak itu. Ini namanya Ningrus ini. Jadi beliau sekarang ada di sini. Jadi Ningrus ada di sini. Oh, Riki Patut. Ya, di sini ada Ningrus. Nah, terus kalau mau bapak-bapak itu misalnya mau lihat, nanti saya tunjukkan. Saya perintahkan untuk menunjukkan wujud aslinya supaya bisa dikatakan ini. Saya sekarang ada di sini. Beliau berdiri di sini. Oh, ini kalau saya boleh ini saya pegang kakinya ini karena dia besar. Oh, ini kakinya. Ini kakinya. Oh, ini kakinya dia. Oh, saya gelut kakinya ini. Tapi badannya ke atas besar itu. Besar ini saya kaki kanan, kaki kirinya saya ambil ini berbulu itu. Nah ini Ningrus namanya ini. Jadi tingginya hampir ya 15-20 meter tingginya ini. Wah, itu. Jadi ini tempatnya Ningrus ini. Nah, jadi
beliau ini setiap hari, setiap malam ya komunikasi sama saya. Oh, kan. Biasanya jam 10 ke atas, jam 11 malam ke atas. Oh, masih di sini. Dia senang, nggak marah, nggak marah. Nah, pemirsa, di sebelah sudah ada Nengrus, sosok yang pertama kali menjaga Patut Rocina. Jadi bisa dilihat, wah ini bulu saya sudah merinding pada karena kontraksi gesekan dari energi Nengrus. Nah, Patut, niki pemirsa juga pingin tahu Patut. Nengrus niki kan sosok pasti ada persembahannya Patut. Biasanya napi Patut. Nah ini, jadi mereka-mereka yang saya ajak bergabung di sini, mulai dari Nengrus dan lain-lainnya sampai ke Romo Angker itu, jadi pada dasarnya dia senang bergabung, tetapi karena saya selaku ya teman, saya selaku ya dia anak buah saya, jadi saya kan secara sukarela memberikan suguhan untuk mereka-mereka ini. Nah, terus saya tanya, apa yang Anda mau, yang Anda senangi? Nah, ternyata yang dia senangi itu ya karena sifatnya rohani, gaib. Jadi yang disenangi itu adalah kembang-kembangan yang harum dan wangi-wangian. Nah ini saya contohnya ini. Bisa lihat nih Pak. Oh ini contohnya ini. Jadi kembang dupa wangi-wangian ini, parfum ya. Nah ini yang disenangi. Nah terus dia minta bunganya ini khusus ini, bunga mawar ini. Nah, ini. Jadi saya setiap hari beli mawar ini ya. Satu ikat besar ini tiap hari ini. Nah ini bunga mawar. Ini disenangi sekali ini. Mungkin kalau manusia ini seperti sate kambing. Sate kambing senang sekali beliau dengan ini. Nah ini cempaka putih kuning dan lain-lain, ini ada ya yang termasuk ya canang-canang, isi canangnya itu. Jadi ini tiap hari ini, siang malam, pagi sore, siang malam. Untuk semua sosok satu bokor niki aja Pak? Enggak, semua masing-masing. Oh masing-masing Pak? Masing-masing ini disuguhannya. Jadi tidak pernah lepas sekalipun saya di luar daerah, misalnya saya di Buleleng, di Lombok, kunjungan kerja atau di Jakarta, saya selalu bawa gitu. Saya selalu bawa parfum itu, selalu. Jadi suguhannya biar beliau menikmati itu. Ya. Jadi bagaimana Nengrus ini melihat teman-teman di sini Pak? Apakah beliau senang gitu Pak? Oh tadi kan sebelum dimulai acara wawancara ini, saya udah kasih tahu dia, ini ada teman-teman dari TV One mau meliput, saya perintahkan kamu tunjukkan wujud aslimu, asal dia berani lihat saya tunjukkan gitu, dia bilang. Nggak apa-apa gitu. Dia mau menunjukkan wujud aslinya, biar lihat asal dia berani gitu. Iya. Nah, masih di sini. Masih di sini Pak? Nah tadi juga kita melihat sosok wanita cantik seperti Putri Duyung Pak. Nah, di mana letaknya? Ini kalau si Dewi Cuaca itu di sini dia. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi yang perempuan duyung cantik itu di sini dia. Ini. Nah, ini. Saya suruh mendekat sini ya. Di sini sudah mendekat di sini. Dia ada ini gelungnya seperti gini, kayak gelung ratu gitu. Ini gelungnya ini. Ini itu ekornya itu ke belakang. Nah ini badannya, ini gelungnya itu. Nah ini mahkotanya ini. Karena dia ratu dia. Ratu dia. Jadi perwujudan ikan duyung ya. Jadi dia tuh bisa membantu kita ini, misalnya menjaga kalau ada bencana alam, ada tanah longsor, hujan, petir, dia bisa bantu gitu. Untuk ya menjaga misalnya supaya tidak terjadi bahaya itu gini. Kalau suguhannya itu sama juga seperti ini. Senang dia gini. Bunga mawar itu senang dia.
bunga mawar, cempaka putih kuning, sandat itu dong senang ya. Yang ada sama itu parfum yang wangi-wangi itu. Oh gitu Pak Dut. Ya senang. Oh, jadi pemirsa ini adalah di samping Pak Dut ya, Ya mungkin. di sini masih di sini. Nah, di samping ini sudah ada sosok wanita cantik yang seperti Putri Duyung ini. Nah, bisa Dewi Cuaca. Dewi Cuaca. Nah, namanya Dewi Cuaca yang untuk mengatur cuaca seperti hujan, terang, petir gitu Pak Dut. Oh. Jadi bagaimana Pak Dut berkomunikasi Pak Dut dengan Dewi Cuaca niki? Ya ini kan saya gampang sekali ini karena pakai batin aja. Oh. Pakai batinnya Jero datang sini gitu. Orang di sini diamnya. Oh, gitu. Gampang sekali ngomong. Saya besok ke Buleleng misalnya gitu. Nggih. Kalau besok jangan hujan di Bedugul gitu misalnya. Dia aja sudah gitu. Oh. Jangan dihujanin Bedugul. Kalau ada memang toh ada hujan, pindahkan hujannya jangan di Bedugul ya saya gitu kan. Biar enggak ini. Biar enggak ada longsor nanti di jalan kan. Dia bisa gitu. Sering gitu. Jadi Kalau main tenis aja kadang-kadang saya gini perintah. oh gitu Pak Dut. Saya ingin main tenis, pas hujan ya saya suruh geser dulu hujannya sedikit gitu, saya gitu kan. Ya dapat main tenis dulu gitu, sering Jadi saya gitu. pemirsa langit ini tadi sudah mau hujan ya Pak Dut. Berarti Pak Dut yang meminta biar hari ini tidak hujan. Sudah saya kasih tahu jangan hujan. Di sana ada teman-teman wawancara jangan hujan. Gitu. Jadi ini sudah lama Pak Dut Dewi Cuaca nih Pak Dut. Ini hampir bersamaan, beda bulan aja sama Nenggus. Oh. Jadi pemirsa pasti penasaran kan di mana Pak Dut bertemu dengan Dewi Cuaca niki. Nah, di mana Pak Dut? Kalau kedatangannya dia ini langsung di Denpasar ini. Jadi beliau datang sini ingin gabung dengan saya dengan menempati posisi di sini gitu, di kolam ini. Iya. Itu gini ya. Jadi beda bulannya dengan yang lain ini. Jadi beliau juga ingin gabung dan ingin membantu saya gitu. Sesuai dengan bidangnya dia ini cuaca. Jadi asalnya dari mana Pak Dut? Ini semua dari alam sana jadi. Jadi alam sana, bukan dari alam Sabtu Petale atau alam bawah itu. Enggak, dia itu termasuk ancangan-ancangan para dewa itu. Jadi boleh nggak saya berinteraksi Pak Dut? Kalau di sana kan saya merinding nih. Ya. Nah kalau ini boleh nyentuh Pak Dut? Boleh. Ya. Kita dulu biar saya deketin dulu. Nggih. Nah ini dia sekarang berbalik, ekornya sekarang di sana, tadi ekornya di sini, sekarang ekornya di sini. Ini kepalanya ini, katanya di sini. Pak bisa sentuh sedikit, saya minta sentuh. Oh coba sentuh di sini. Ini di sini mahkotanya boleh sentuh di sini boleh. Boleh sentuh. Boleh, nak apa-apa Pak Dut? Apa-apa sudah saya izinkan sentuh. Aduh dah di sana dah gininya. Mahkota kepalanya. Oh iya. Mahkota kepalanya itu. Terus di mahkotanya itu ada permata warna biru di sini di atas matanya itu. Itu. Oh iya. Itu gitu. Jadi yang pemirsa saat ini saya rasakan dingin sekali, sejuk sekali seperti ini. Itu. Dia senang juga gitu, senang nggak marah dia. Sudah perintah saya. Wah, sejuk sekali ya Pak Dut ya? Iya, itu pasti terasa itu. Orang saya perintahkan ke sini mendekat biar dipegang oleh teman saya. Ya, itu dah gitu. Oh, masih diam aja di sana. Oh gitu Pak Dut? Ya. Wow. Wah ini serius loh. Sejuk sekali udara, kayak ada udara bius gitu. Ya orang di air terus ini kan. Dia vibrasi dingin juga dia. Ini benar sejuk loh. Wow. Ya. Oh. Ya. Sudah Pak Dut. Terima kasih. Ya itu adanya gitu ya. Wah. Sumpah sejuk sekali. Orang ini kan menyejukkan, sejuk ini karena air nih sih. Cuaca ini hujan itu kan petir itu minta bantuan biar. Berarti sosok ini sangat bersahabat sekali ya Pak Dut? Wah, bersahabat kayak ini
kayak teman orang manusia ini, kayak manusia biasa ini. Jadi mungkin ada lagi yang di sebelahnya Dewi Cuaca itu Pak Dut. Oh itu yang tadi dilihat di foto itu? Iya, Ya, yang isi tanduknya itu Pak Dut. Tanduk itu ya, itu yang dari Lombok itu ya di muka dia. Oh di muka. Jangan, bukan di sini dia. Oh. Karena dia merasa belakangan datang bergabung dengan saya, dia malu sama ini. Oh sama Nengrus ini. Malu sama ini. Oh. Tidak enak katanya. Oh. Tidak enak. Saya tinggal di pojok di belakang itu, di rumah di depan itu. Oh nggih. Bisa dilihatin Pak Dut? Bisa, Oh, nggih. bisa dilihat di sana. Jadi kita akan ke depan melihat satu sosok lagi penjaga patut Romo di Angker namanya. Romo Angker. Jadi Romo Angker itu ada cula di depannya Pak Dut. Depan tanduk, di Tanduknya. punggungnya tanduk satu juga. Oh ya, seperti itu. Penasaran dengan itu? Mari kita lihat. Nah, ini pemirsa, ini adalah lokasi dari salah satu ajudan mistisnya Patut, di mana yang bernama Romo Angker ya Patut. Wah, nah tadi bisa dilihat yang contohnya itu seperti ada tanduknya ada betul. di depan nih Patut. Ya, Nah, betul. Romo Angker niki bagaimana Patut bisa datang prosesnya Patut? Jadi ini seperti cerita saya tadi, dia memang unik sekali. Jadi si Romo Angker ini asalnya dari Lombok Barat di Pantai Senggigi. Jadi dia itu dia bilang penguasa di Pantai Senggigi itu. Jadi ceritanya pada saat kami DPRD Provinsi Bali kunjungan kerja ke salah satu hotel di Senggigi. Jadi pada saat makan malam teman-teman cerita bahwa ada teman anggota DPR kita yang pindah tempat atau pindah kamar hotel, itu pindah ke hotel lain karena ketakutan ada gangguan makhluk gaib yang besar. Nah ternyata ya saya ada di sana, malah saya tantang itu makhluk gaib itu kalau memang mengganggu suruh aja datang ke kamar saya gitu kan teman-teman. Akhirnya teman-teman takut itu. Akhirnya jam 9 malam semua bubar itu. Akhirnya saya ke kamar saya di kamar 109 itu di sana di hotel itu. Nah, ternyata jam 12 betul, jadi saya dicari sama sosok besar ini. Besar sekali, tingginya setinggi pohon kelapa, badannya besar, kekar, matanya sebesar gini, rating sepeda motor. Terus mukanya rata, ini mukanya rata, tanduknya di depan satu, di kepala, di punggung satu. Dan dia bawa ancangan 4, itu ada kalkun, tingginya sebesar kuda, terus ada ular, ada bangkung bangkal gitu. Jadi ajudannya itu datang ke kamar saya di 109 itu. Baru saya digetor pintu saya bangun. Ternyata ingat saya, tadi saya ngomong nantang penguasa yang ada di sini. Saya ingat itu, akhirnya saya keluar. Akhirnya setelah keluar ini saya lihat ini, baru saya komunikasi. Siapa Anda, ini apa tujuannya itu? Akhirnya ternyata katanya kamu ini nyuruh saya datang ke kamarnya. Akhirnya dia bilang itu, ya oke itu. Akhirnya kalau perang saya layani perang, saya gitu kan. Makhluk besar ini kalau perang oke, saya lawan. Akhirnya malah dia tidak mau perang, malah dia ingin berteman sama saya gitu, karena saya senang dengan Pak Rolinang gitu dia. Akhirnya saya ngobrol sampai hampir pagi, saya ngobrol dari jam 12 malam sama Romo Angker ini. Nah, sosok Romo Angker itu sifatnya kayak gimana Pak? Jadi kan sosok-sosok yang tadi ada yang baik hati, ada yang keras, ada yang... Nah, Romo Angker ini kayak gimana? Romo Angker ini karena ini kan penguasa di sana, jelas anak buahnya banyak, jelas dia bertanggung jawab atas wilayah ini di sana. Saya tanya, apa tugas Anda di sini, kalian di sini? Saya penguasa di Pantai Senggigi, dia bilang gitu. Akhirnya ya saya terus komunikasi, tujuannya apa? Akhirnya dia mau berteman sama saya. Malah dia sudah hampir pagi itu, malamnya hampir pagi, saya tinggal tidur nggak mau, saya ikut saya gitu. Akhirnya dia malah
justru dia ingin ikut bergabung ke Bali, dan di Bali dia tahu sudah ada makhluk gaib yang sudah duluan bergabung dengan saya. Karena dia malu katanya. Saya tempatkan dia di depan rumah Pak Renang di pojok itu. Di mana itu? Dia nunjukkan dari sana. Oh, di rumahnya Denpasar Pak Renang ada foto ular. Di foto ular itu aja saya ini tempatkan nih. Ternyata ada foto ular ini. Oh, ini ternyata ada foto ular ini. Ini. Oh, di sini dia tahu dari Lombok ini, dia tahu ada gitu, foto ular. Padahal kita nggak ngasih tahu. Dia bilang gitu. Saya tempatkannya di pojok rumah Pak Renang. Kan ada foto ular di sana, saya diam gitu. Oh, ternyata di sini. Nah, dari tadi saya sudah merinding, Pak Tut. Nah, mungkin udah ada di sini. Waduh. Ini besar sekali. Wow. Kalau ini besar sekali. Bisa komunikasi, Pak Tut? Ya bisa, biasa itu siang malam komunikasi. Saya biasa komunikasi. Jadi komunikasinya Pak Tut dengan Romo Angker niki sama seperti yang tadi. Ya sama, orang ini kan batin aja komunikasi, tidak bicara saya. Batin aja, gini aja dia udah ngomong sama dia gitu. Apa maunya kita dijawab gitu. Pakai bahasa apa dia bisa jawab, bahasa Bali jawab, bahasa Indonesia jawab, bahasa Inggris dia bisa, bahasa apa dia bisa. Oh gitu, Pak Tut. Iya. Wow. Orang dia itu makhluk itu dia bisa berubah wujud, bisa dia. Mau penein, mau besarin dia, bisa dia berubah wujud ya. Nah, permisa tadi saya sudah menyentuh Dewi Cuaca dan rasanya benar-benar dingin, permisa. Nah, niki bisa disentuh. Ini saya jadikan dulu badannya biar ini. Mana di sini sekarang? Di sini dia kaki kirinya ini, kaki kiri ini. Oh iya, betul. Kaki kiri, betisnya ini di sini. Betisnya, coba gini, coba pegang betisnya aja. Di sebelah mana nih, gimana? Di sini, di sini. Ada betisnya coba. Kalau ini tidak berbulu kakinya, tetapi besar dia. Wah, ini besar ya, Pak Tut ya? Ya, besar itu. Besar. Nah, itu besar kakinya, betisnya itu orang tingginya setinggi kelapa. Oh, ini besar. Kekar ya, Pak Tut ya? Kekar, Pak Tut. Kekar tuh. Badannya kekar tuh. Nah, ini Oh iya. namanya Romo Angker nih. Romo. Dia senang juga, nggak marah. Oh, nak marah, Pak Tut? Marah. Saya pegang-pegang ini, Pak Tut. Sudah sama saya dan Tapi, bawah kenali saya. jadi permisa, ini saya sudah menyentuh betis. Betis Romo Iya. Angker ya. Oh, besar sekali, permisa. Besar ya. Besar. Besar betisnya tuh. Dan kekar sekali. Kekar. Ini benar kekar. Kekar ya. Ya itu. Tapi memang beda dengan Dewi Cuaca tadi. Saya rasa agak keras ya. Keras. Ini jelas keras, ini orang badannya besar dan kekar ini. Oh. Kalau Dewi Cuaca kan di air dia kan dingin, sejuk dia gitu. Oh, kental, Pak Tut. Apalagi dia kan putri dia ya. Dewi Cuaca itu kan seorang putri duyung dia. Jadi perempuan lah. Oh, kental, Pak. Ya, kalau ini kan laki nih. Wow. Laki nih. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu sosok dari penjaga Pak Tut di belakang sana. Sosok tinggi besar itu adalah Nengris. Nengris. Jadi sosok tersebut tinggi besar 15 meter dan berbulu. Dan tadi kita sudah lihat yang kedua adalah Dewi Cuaca. Nah, tadi saya dapat sentuh Dewi Cuaca, ternyata yang saya rasakan benar-benar seperti air ya, Pak Tut ya. Suhunya dingin. Nah, dan ini adalah yang terakhir ini adalah Romo Angker. Kekar badannya. Jadi seperti yang di foto sana ada deskripsi bahwa tingginya 15 meter ya, Pak Tut ya. Nah, bisa berubah-ubah sesuai dengan kemauannya. Mau mengecil bisa, dia mau besar bisa. oke. Jadi suksema Pak Tut
Nggih. sampun diberikan galah niki Nggih. melihat rancangan Padut. Terima kasih ini kok saya diliput gininya keberadaan saya. Terima kasih ini Suksoma Padut. dengan tujuan tidak pamer itu ya, Nggih, jadi nggih. tidak ada publikasi sentris. Jadi ini ya memang semata-mata untuk memperkenalkan karena kami menerima ya murid tadi yang melantik di bidang kerohanian saya. Terima Nggih. kasih Pak Bagus. Nggih, suksema. Nggih. Jadi pemirsa, ini adalah akhir dari cerita dan jangan risau, mungkin kedepannya kita bisa meliput Padut karena ada beberapa sosok yang belum dideskripsikan. Jadi sekian dari pertemuan kita. Terima kasih. Tetap subscribe TV Bali, komen di bawah apa saja yang pemirsa lihat yang memiliki kelebihan yang mata batin yang khusus, bisa dikomen. Mungkin ada beberapa rencang Padut yang sliweran mungkin ya Padut ya, bisa dikomen di bawah dan like video ini. Kalau orang lain juga mau lihat sosok makhluk gaib, silahkan datang ke rumah saya. Silakan datang ke rumah Padut. Jadi sekian dari saya. Jadi saya Ido Bagus Gede Yoginya Putra beserta Padut Locineng undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi.